Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral hadirin, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang saat ini sedang kita rasakan dan insyaallah nikmat yang akan kita rasakan nanti. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka selayaknya kita selaku hamba memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena kita tidak pernah meminta sudah diberi, dan kita diperintahkan untuk meminta. Diperintahkan untuk meminta, Allah itu suka kepada orang yang berdoa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa saya menyampaikan informasi-informasi sejauh yang saya terima, informasi yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dalam penyampaian, semata-mata itu karena kesalahan saya. Kalau seandainya ada kebenaran yang saya ucapkan, maka itu niscaya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berbuat salah, berarti dia itu termasuk kategori malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka niscaya malaikat itu akan melaksanakan. Tapi setan sebaliknya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, setan itu pasti akan membangkang. Ada dua sifat ini yang sangat bertolak belakang yang ada di antara manusia. Jadi manusia itu posisinya ada di tengah-tengah antara setan dan malaikat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Besok disepakati sebagai hari libur tanggal 12 Rabiul Awal. Ada beberapa golongan yang tidak mau merayakan Maulid Nabi karena menganggap itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Tapi perlu kita ketahui, ya, Rasulullah itu sangat menyayangi dirinya sendiri. Rasulullah itu sangat mencintai dirinya sendiri, ya. Karena saking cintanya Rasulullah kepada dirinya, Rasulullah sebenarnya melaksanakan ulang tahun. Hanya saja bahasanya tidak seperti bahasa kita. Rasulullah itu bukan hanya 1 tahun sekali memperingati hari kelahirannya. Setiap pekan Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya. Rasulullah lahirnya hari Senin, maka setiap hari Senin Rasulullah itu berpuasa. Jadi kalau kita ada yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu enggak ada tuntunannya, Rasulullah itu sudah menuntunkan itu, tapi ini secara tersirat. Rasulullah enggak memerintahkan peringati kelahiran saya, tidak. Cuma Rasulullah menunjukkan bagaimana Rasulullah itu memperingati kelahirannya sendiri. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Ya, mencintai Rasulullah, senang terhadap kelahirannya Rasulullah, itu saja sudah memberikan kita kebahagiaan. Mohon maaf apabila beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan ada nama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sebenarnya itu bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang masih famili dengan Rasulullah itu Abu Lahab. Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza, pamannya Rasulullah bin Abdul Muthalib. Tapi sayangnya Abu Lahab ini karena begitu besarnya pengaruh istrinya sampai Abu Lahab ini sangat membenci Rasulullah, ya, karena istrinya. Sampai-sampai nama Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran
Ya, diabadikan surat Al-Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Namanya padahal Abdul Uzza. Karena semangatnya yang bergejolak, emosinya yang meluap-luap, sehingga seperti api yang bergejolak. Al-Lahab itu kan api yang bergejolak. Beliau itu sangat membenci Rasulullah, tapi pernah suatu ketika senang karena Rasulullah itu lahir sampai dia itu memerdekakan budak. Sehingga ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini kalau hari Senin sampai nanti di akhirat itu akan diberi diskon, akan diliburkan siksa dari malaikat kepada Abu Lahab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Betapa besarnya manfaat cinta kita kepada Rasulullah. Mengapa saat ini kita kok tidak begitu cinta kepada Rasulullah? Kita tidak cinta kepada Rasulullah, kita kurang cintanya kepada Rasulullah karena informasi tentang Rasulullah itu yang kita terima sedikit. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mengapa kita kok tidak sayang kepada Rasulullah? Karena kita kurang mengenal Rasulullah. Kalau kita mau mencintai Rasulullah, maka perbanyaklah informasi, perbanyak kita gali informasi tentang Rasulullah, maka niscaya kecintaan itu akan muncul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para nabi itu tahu bahwa Rasulullah ini sudah diciptakan cahayanya. Ya. Jadi cahaya kenabian Rasulullah, Nur Muhammad itu sudah diciptakan sebelum alam ini diciptakan. Karena Nur Muhammad itu diciptakan, maka dunia ini ada. Surga neraka itu ada karena Nur Muhammad. Nabi Adam pada saat di surga itu melihat ada cahaya kenabiannya Rasulullah. Cahaya kenabian Rasulullah, Nabi Adam tanya kepada Allah, ya Allah, ini cahayanya siapa? Itu cahayanya kekasihku, orang yang paling aku cintai. Nabi Adam langsung punya permintaan, ya Allah, beri kesempatan saya untuk bisa bertemu. Dan cahaya kenabian Rasulullah ini ada pada diri Nabi Adam, terbawa kepada nabi-nabi setelahnya. Jadi Nabi Adam itu diturunkan kepada Nabi Sis, kemudian diturunkan kepada Nabi berikutnya sampai kepada Nabi Idris. Setelah Nabi Idris itu diturunkan kepada anak cucunya sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Siapa yang membawa cahaya kenabian ini, maka niscaya dia akan mempunyai karisma yang tidak dimiliki orang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu manusia paling sempurna karena memang kekasih Allah, orang pilihan, disebut Al-Mustafa karena Rasulullah itu terpilih, dipilih oleh Allah. Mustafa itu artinya pilihan Allah yang terpilih. Rasulullah itu dipilih oleh Allah karena luar biasa. Allah sangat mencintai Rasulullah karena sifat-sifatnya memang dianugerahkan sifat-sifat yang terbaik. Setiap manusia ini punya ada penyerta. Bahasa Arabnya korin. Korin itu penyerta. Anggap saja teman. Dalam tubuh kita itu ada korin. Ya, korin ini diciptakan oleh Allah dari bangsa jin, dari bangsa setan, bukan malaikat. Makanya ada kecenderungan korin ini mengajak kita untuk berbuat dosa. Satu-satunya korin yang sudah diislamkan oleh Allah itu hanya korin yang ada pada diri Rasulullah. Makanya korin yang ada di dalam diri Rasulullah itu tidak pernah mengajak Rasulullah untuk berbuat dosa. Ini salah satu bentuk maksumnya seorang nabi. Nabi itu punya sifat. Ini tidak disebutkan sebagai sifat wajib. Sifat wajibnya Nabi kan ada 4. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada sifat-sifat yang lain yang bukan sifat wajib. Nabi ini maksum. Dia itu terpelihara dari berbuat dosa. Rasulullah terpelihara dari berbuat dosa. Terpelihara dari berbuat dosa bukan berarti Rasulullah itu tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah pernah. Menurut ukuran seorang Rasul,
itu merupakan sebuah dosa. Ya, tapi Allah menjaga jangan sampai lebih parah lagi. Sudah ada gejala ke arah sana. Salah satu contohnya seperti yang pernah difirmankan oleh Allah dalam surat Abasa wa Tawalla. Abasa itu artinya bermuka masam, mungkin bahasa Jawanya itu mencep, bermuka masam. Masam itu kan artinya tidak sedap dipandang karena kecut wajahnya itu. Bermuka masam, watawalla dan berpaling. Rasulullah itu pernah melakukan itu. Untuk ukuran seorang nabi itu tidak boleh, tapi ukuran kita manusia biasa itu biasa kita lakukan, wajar-wajar saja karena itu manusiawi. Tapi untuk ukuran seorang rasul itu tidak boleh. Ya, anja ahul a'ma, pada saat itu datang seorang yang buta. Ya, wa mayudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu wahai Muhammad, bisa jadi dia datang tujuannya untuk membersihkan hatinya. Kenapa Nabi Rasulullah saat itu bermuka masam dan berpaling? Karena Rasulullah itu sedang menghadapi 3 pembesar Quraisy. Rasulullah berharap pembesar Quraisy ini akan masuk Islam. Tapi tiba-tiba ada orang datang buta, saya mendengar suara Muhammad. Muhammad ada di sini ya. Rasulullah menunjukkan ekspresi tidak suka. Itu saja langsung diingatkan oleh Allah. Tidak boleh seorang Rasul seperti itu. Itu adalah wujud kemaksuman Rasulullah. Artinya Rasulullah pernah melakukan kesalahan, tapi ukuran manusia itu bukan sebuah kesalahan, tapi sebuah kebiasaan biasa sudah. Untuk Nabi itu tidak boleh. Rasulullah juga pernah karena kepinginnya Rasulullah itu disukai oleh istri beliau, kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu untuk menghibur hatinya. Tapi karena itu tidak sepenuhnya sebuah kebenaran, langsung diingatkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu adalah manusia yang luar biasa, yang punya akhlak paling mulia. Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu sudah. Kalau Al-Quran memerintahkan seperti ini, Rasulullah ya seperti itu. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena Rasulullah itu manusia yang paling mulia, paling sempurna, banyak sifat-sifat kepribadian Rasulullah itu yang tidak dimiliki orang banyak. Bahkan bukan hanya manusia biasa, Nabi saja nggak punya kebiasaan. Enggak punya kelebihan. Rasulullah itu punya mukjizat sebagaimana pernah saya sampaikan. Mukjizat itu dari kata ajaza. Mukjizah itu artinya sesuatu yang melemahkan. Ajaza itu kan artinya lemah. Orang yang sudah sepuh itu kan kekuatannya akan semakin lemah. Makanya orang yang sepuh itu disebut ajuz. Ya, ajuz biasanya dipakai untuk wanita. Kata ini, wanita itu makhluk lemah, semakin tua dia akan semakin lemah. Ya, ajuz. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan. Kenapa disebut mukjizat atau sesuatu yang melemahkan? Karena datangnya mukjizat itu untuk melemahkan argumen lawan. Jadi saat itu ada orang-orang yang menentang Rasulullah. Kalau memang Rasulullah itu utusan Allah, tunjukkan keajaiban. Semua nabi itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya Rasulullah? Ini tergantung situasinya. Suatu ketika Rasulullah diberi oleh Allah kemampuan untuk membelah bulan. Jadi bulan itu pernah dibelah oleh Rasulullah. Karena dasar orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, tujuannya untuk menentang Rasulullah, maka mereka menganggap Rasulullah itu tukang sihir. Wah, itu sihir itu. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita harus membedakan antara sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah, kemudian ilmu itu bisa dilakukan dengan perantara setan, perantara jin, dan perantara malaikat. Kalau sihir itu jelas meminta bantuan setan. Biasanya orang yang ahli sihir itu tidak minta syarat apa-apa. Dia melakukan sesuatu, setan langsung bereaksi. Dia mengucapkan mantra-mantra, setan langsung bergerak. Tapi kalau minta bantuan jin,
Ya, biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ciri-cirinya orang yang meminta bantuan jin itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Kalau minta kembang 7 rupa itu jin itu berarti yang diminta tolong. Kalau meminta tolong kepada malaikat, ini efeknya akan lebih kuat lagi. Jadi efeknya kita minta tolong kepada setan, minta tolong kepada jin. Jin ini kalau kita mintai tolong, maka niscaya dia itu akan tambah sombong. Dia akan menuntut, siapkan ini, siapkan ini. Kemudian pada saat kita mintai tolong, kemudian kalau ini tidak dicas, tidak disterek, maka niscaya kekuatannya akan berkurang. Kalau kita minta tolong kepada setan, minta tolong kepada jin, itu biasanya ada masa aktifnya. Masa aktifnya hanya 40 hari. Setelah itu harus ada tindakan menambah lagi. Kalau enggak, maka efeknya akan hilang. Itu kalau kita minta bantuan kepada setan, minta bantuan kepada jin. Tapi kalau kita minta bantuan kepada malaikat, ini akan bertahan lebih lama. Kalau kita minta bantuan kepada malaikat, ini saya akan bertahan lebih lama. Bagaimana cara meminta bantuan pada malaikat? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan hajat kita. Kalau kita minta kaya, kalau kita minta minta dicukupi kebutuhan kita, perbanyak saja membaca ayat-ayat yang membawa rezeki. Surat Waqiah itu kan disebutkan sebagai surat kaya karena orang kalau pagi ya setelah sholat subuh ya membaca surat Waqiah maka niscaya dia akan dicukupi kebutuhannya. Kadang-kadang kelihatannya tidak kaya, cuman semua keinginan kebutuhannya itu sudah tercukupi. Artinya kan dia kaya. Kaya itu bukan berarti angkasrotil arad. Kaya itu bukan berarti seseorang itu punya harta benda yang numpuk, bukan. Kekayaan itu relatif, masing-masing orang dia merasa cukup, kebutuhan sehari-hari tercukupi, dia berarti kaya. Kadang-kadang orang yang hartanya bertumpuk-tumpuk, tapi masih kurang juga, berarti dia belum kaya. Dalam dirinya itu bukan sebuah kekayaan. Rasulullah ini pernah membelah bulan karena permintaan masyarakat saat itu. Ingin dapat petunjuk bahwa Rasulullah ini memang benar-benar utusan Allah. Tapi begitu Rasulullah bisa membelah bulan, ternyata mereka menganggap Rasulullah seorang tukang sihir. Ada kelebihan lagi Rasulullah ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Karena Rasulullah ini bisa bercahaya, ada syair ya, wa kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajun ila siraji. Semua rumah yang ditempati Rasulullah itu kalau malam tidak membutuhkan lampu karena sudah bercahaya. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Jadi rumahnya Rasulullah itu tidak butuh penerangan karena Rasulullah itu sudah bercahaya. Rasulullah yang bercahaya ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Rasulullah bercahaya tapi tidak menyilaukan. Karena Rasulullah ini bercahaya, makanya Rasulullah kalau diterpa sinar matahari, Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Kalau manusia biasa mesti ada bayangannya. Kalau Rasulullah tidak ada bayangannya. Karena Rasulullah cahaya di atas cahaya, begitu matahari menyinari Rasulullah seperti sesuatu yang transparan. Jadi Rasulullah itu enggak ada bayangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyak sekali kelebihan Rasulullah. Di antaranya ya, Rasulullah itu punya kemampuan. Kalau kelebihan berkomunikasi dengan jin, banyak orang bisa, banyak nabi bisa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kan komunikasi dengan jin. Kalau Nabi Sulaiman karena bisa komunikasi dengan jin, Nabi Sulaiman sering memerintahkan kepada jin untuk melakukan sesuatu, tapi masyarakat saat itu menganggap Nabi Sulaiman ahli sihir. Mengapa? Karena mereka nggak bisa melihat jin, reaksi jin, apa tindakan jin yang dilakukan oleh jin, masyarakat tidak tahu, sehingga saat itu mereka menganggap Nabi Sulaiman itu ahli sihir, padahal bukan. Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu bisa memerintahkan setan, bisa memerintahkan jin, bahkan bisa memerintahkan malaikat. Ya,
Karena begitu besar kemampuan Rasulullah, makanya Rasulullah itu manusia paling sempurna. Ya. Banyak hal yang tidak dimiliki oleh para nabi, Rasulullah itu punya. Rasulullah itu kalau mau sholat pernah pesan kepada para sahabat, kalau sholat itu jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan. Rasulullah walaupun menghadap ke barat, tapi Rasulullah itu mata batin beliau itu bisa melihat ke belakang. Sahabat itu sedang apa, siapa saja yang datang itu tahu. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ini pernah ruku lama sekali kok nggak bangun-bangun. Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah bisa melihat ke belakang. Kenapa Rasulullah ruku yang lama? Ternyata Rasulullah ini diperintahkan oleh malaikat, punggungnya ditekan oleh malaikat, tidak boleh iktidal. Ya, karena Sayyidina Ali datang saat itu. Setelah Sayyidina Ali, jadi kalau imam itu sedang ruku, makmum yang takbir itu sudah nututi rakaat tersebut. Tapi kalau imam sudah iktidal, sami Allahu liman hamidah, kok makmum itu belum takbir, berarti rakaat itu makmum tidak nututi. Artinya kalau makmum tersebut langsung ikut sujud boleh. Tapi rakaat itu tidak boleh dihitung, karena rakaat itu belum termasuk hitungan jamaah. Kalau sholat ada kurangnya dalam sebuah jamaah, itu nambahinya harus di belakang. Artinya begitu imam salam baru ditambahi. Kalau imam belum salam itu tidak boleh ditambahi, kan begitu. Jadi kalau imam itu masih ruku, makmum itu takbir, itu sudah nututi. Walaupun tidak membaca Fatihah. Jadi makmum ruku itu boleh. Rasulullah pada saat ruku ini lama sekali, ditahan oleh malaikat. Pada saat selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok rukunya lama sekali? Rasulullah tidak memberikan jawaban tentang hal ini. Rasulullah suruh tanyakan kepada Ali. Karena Rasulullah tahu yang baru datang itu Sayyidina Ali. Jadi meskipun menghadap ke barat, Rasulullah itu belakangnya tahu. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Ternyata Sayyidina Ali pada saat berangkat, saat itu sholat subuh. Sayyidina Ali sempat khawatir tidak nututi sholat subuh. Di tengah jalan Sayyidina Ali itu melihat ada orang tua yang arahnya menuju ke masjid. Orang tua ini begitu renta sekali sehingga Sayyidina Ali tidak mendahului. Beliau itu ada di belakang orang tua tersebut berjalan. Dalam hati Sayyidina Ali itu takut tidak nututi sholatnya, tapi ternyata orang tua ini lambat sekali jalannya. Karena sama-sama mau ke masjid, pikir Sayyidina Ali dia juga mau ke masjid. Ternyata setelah di depan masjid orang ini tidak mampir ke masjid. Baru kemudian disadari bahwa orang ini orang Yahudi, hanya lewat begitu saja. Tapi hormatnya Sayyidina Ali kepada orang tua ini itu disetujui oleh para malaikat, sehingga pada saat Rasulullah ruku ditahan oleh malaikat, disuruh nunggu Sayyidina Ali sampai nututi. Setelah Sayyidina Ali nututi baru dilepaskan. Jadi kalau kita menghormat seseorang, meskipun itu orang Yahudi, malaikat setuju dengan tindakan kita. Sayyidina Ali menghormat orang tua Yahudi, walaupun dia itu Yahudi, tujuannya ke masjid tapi ternyata enggak ada masjid. Sayyidina Ali berjalan di belakangnya dengan tidak mendahului, itu malaikat sudah setuju, sepakat. Itu sebuah tindakan yang baik. Ya. Jadi Rasulullah sampai ditahan oleh malaikat tidak iktidal karena disuruh nunggu Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali yang semula merasa akan ketinggalan sholatnya, ternyata masih nyambung jamaahnya dengan Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu juga punya kelebihan, tangannya bisa memancarkan air. Makanan yang sedikit itu bisa cukup dimakan orang banyak. Abu Hurairah yang pelupa, itu setelah serbannya Abu Hurairah dibeber, digelar, kemudian Rasulullah mengumpulkan banyak ilmu ke dalam dalam serbannya Abu Hurairah, kemudian disuruh kenakan
oleh Rasulullah. Abu Hurairah yang saat itu pelupa langsung berubah jadi orang yang sangat kuat ingatannya. Sehingga Abu Hurairah dalam 3 tahun mendampingi Rasulullah itu bisa meriwayatkan 6.000 lebih hadis. Abu Hurairah itu orang yang singkat bersama Rasulullah cuma 3 tahun. Tapi hadis riwayatnya itu paling banyak, 6.000 hadis lebih. Ya, karena doa Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa dan orang yang mempunyai kemampuan paling sempurna di dunia ini. Ketampanan Rasulullah itu sempurna. Nabi Yusuf yang konon bisa menaklukkan hati wanita satu Mesir, ya, itu masih seperempatnya ketampanan Rasulullah. Jadi luar biasa. Kalau kita mau memperingati hari kelahiran Rasulullah, ya, kalau kita mau memperingati hari kelahiran Rasulullah, berarti kita senang terhadap Rasulullah. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Iqbal, barang siapa yang menyintai Rasulullah, memperingati hari kelahiran Rasulullah, maka niscaya akan bersama Rasulullah. Bayangkan, ya, orang yang mencintai itu pasti akan bersama dengan yang dicintai. Walaupun jasadnya enggak kumpul, tapi hatinya pasti akan terpaut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya kita mau memperingati kelahiran Rasulullah, itu sebenarnya bukan hanya 1 tahun. Dalam syair tiba yang sering kita baca, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita mau memperingati kelahiran Rasulullah, setiap saat itu hampir saja diwajibkan. Ya. Karena kita harus bersyukur. Memperingati Maulid Nabi itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena sudah diutus seseorang yang luar biasa. Bagaimana tidak kita berterima kasih kepada Allah karena umatnya Rasulullah ini umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik. Umat-umat Nabi yang terdahulu itu kurang baik dibanding kita. Kemudian nanti yang masuk surga itu umatnya Rasulullah terlebih dahulu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita kok kurang cintanya kepada Rasulullah? Karena informasi yang kita terima tentang Rasulullah itu masih sedikit. Rasulullah itu bisa menghentikan perputaran matahari. Jadi bumi mengitari matahari seakan-akan matahari itu mengelilingi kita. Padahal bumi yang berputar. Rasulullah ini pernah membuat bumi ini berhenti. Sehingga matahari itu tidak bergerak sampai berjam-jam. Orang enggak menyadari, tapi Rasulullah itu mampu karena bantuan Allah. Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada Rasulullah. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu orang yang tahu akan masa depan, yang tahu akan kesehatan, sehingga hal-hal yang sepele tapi itu berakibat tidak baik tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, mari kita lakukan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dari hal yang sepele. Makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita jangan makan sambil berdiri. Karena makan sambil berdiri itu kalau seandainya kita lupa makan sambil berdiri, hendaklah dimuntahkan. Ada hadisnya seperti itu. Tapi hadis ini ada yang melemahkan karena ada yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Ya. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah tidak minum sambil berdiri. Rasulullah saat itu menunggang kuda, kaki beliau terjuntai ke bawah. Jadi tidak berdiri sebenarnya. Ya mungkin Rasulullah itu nyenden. Jadi beliau itu tidak berdiri tapi nyenden. Nyenden itu kan setengah duduk. Ternyata orang yang makan sambil berdiri dengan orang yang makan sambil duduk itu beda. Efeknya makanan terhadap tubuh kita itu beda. Ya, banyak hal yang sepele yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya bisa kita ikuti, tapi menjadi kebiasaan kita tidak mengikuti Rasulullah. Kita sering lupa kadang-kadang minum dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah itu menganjurkan kita makan dan minum dengan tangan kanan. Makanya kalau kita menghadapi makanan atau minuman, usahakan tangan kirinya sembunyikan. Jadi kita makan, minum dengan tangan. Hal-hal yang baik sebaiknya dilakukan dengan tangan kanan. Bersedekah itu sebaiknya dengan tangan kanan. Usahakan tangan kirinya tidak usah tahu apa yang dilakukan. Artinya kita nggak usah pamer menunjukkan bahwa kita bersedekah.
Tapi kadang-kadang ada orang yang tujuannya menunjukkan bahwa dia bersedekah, mengajak orang lain supaya ikut bersedekah. Tapi banyak orang yang takut caranya bersedekah diketahui orang, ya, sehingga takut itu ada riaknya. Memang sangat tipis batasnya kita mengajak orang lain untuk bersedekah dengan kita riak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam peringatan Maulid Nabi saat ini kita berharap dengan kita banyak membaca sholawat, banyak meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Kita berharap Rasulullah juga mencintai kita karena kita mencintai kebiasaannya. Kalau Rasulullah sudah mencintai kita, maka niscaya kita akan diajak oleh Rasulullah ke tempat yang terbaik di alam ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul, baik itu sunnah yang terkecil maupun sunnah yang terbesar. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti syariat-syariatnya, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Semoga Allah memberi kita kehidupan yang lebih baik di Indonesia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, mengangkat permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan pribadi kita di rumah maupun permasalahan bangsa ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah, baik itu fitnah di dunia maupun fitnah yang nanti efeknya di akhirat. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Semoga kita yang sakit saat ini diberi kesehatan untuk bisa sembuh. Semoga keluarga kita yang sudah meninggal dunia diberi maghfirah oleh Allah, diampuni dosa-dosa mereka, diterima amal ibadah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.